kondisi Pak Mark juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena pertimbangan usia ya, pertimbangan usia yang kurang lebih 73 tahun. Sekarang Pak Mark kan ditahan Pak ya, itu gimana kondisinya sekarang Pak? Ya, Pak Mark ditahan pada tingkat tahap 2 ya, pada saat berkas perkara Pak Mark dinyatakan P21, dan pada saat itu ketika penyidik melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, maka sesuai dengan kewenangan yuridis yang ada, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu, jaksa penuntut umum dalam hal ini melakukan penahanan selama 20 hari terhadap Pak Mark Sungkar. Dan penahanan itu dilakukan di Polda Metro Jaya, rutan Polda Metro Jaya, dan akhirnya beliau menjalaninya sebagaimana adanya saat ini. Kondisi beliau dalam keadaan memang tidak sehat ya. Kondisi Pak Mark juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena pertimbangan usia ya, pertimbangan usia yang kurang lebih 73 tahun. Kemudian dalam beberapa hal ada riwayat penyakit yang cukup kronis dan cukup serius, sehingga hal itu nantinya juga akan kita mintakan kepada Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk dapat mempertimbangkan adanya kebijakan hukum dan kebijaksanaan hukum. Untuk hal ini bisa dipertimbangkan agar yang bersangkutan dapat dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan tertentu. Dan kami akan kemukakan itu, dan kami secara administratif akan mengajukan itu sebagai satu upaya hukum tersendiri yang akan kita lakukan tentunya. Ini anak-anaknya gimana Mbak? Tahu kan mereka? Iya, keluarganya tahu, pada dasarnya tahu, seluruh keluarga besar Mark Sungkar itu sangat memahami keadaan ini, dan mereka menghargai proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Pada prinsipnya mereka menyerahkan kepada tim kuasa hukum untuk melakukan berbagai upaya-upaya hukum yang dianggap penting, perlu, dan strategis untuk kepentingan pembelaan terhadap Pak Mark Sungkar. Ya, jadi mereka pada dasarnya sangat prihatin dengan kondisi ini, tetapi tidak melakukan intervensi apapun ataupun mendikte persoalan-persoalan ini, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada tim kuasa hukum untuk bisa berproses sesuai dengan jalur dan yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku. Jadi kita akan menjalani itu secara bersama-sama, dan selama ini pun kami tim kuasa hukum lah yang selalu berkoordinasi dengan Pak Mark Sungkar. Kalaupun keluarga ingin mengetahui tentang keadaannya, itu melalui kami tim kuasa hukum. Dan selama ini kita telah melakukannya secara baik ya. Kita menghargai proses yang saat ini sedang berlangsung, menghargai pihak-pihak yang punya kewenangan untuk itu, dan Pak Mark Sungkar juga secara legowo sangat memahami posisinya, walaupun beliau itu secara manusiawi mungkin prihatin ya dengan kondisi ini, tetapi sangat menghargai proses yang saat ini sedang berjalan. Sebagai tim lawyer ke depan rencananya gimana nih Bang? Ya, kita harapkan agar perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga barangkali hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta material ya, seluruh bukti-bukti material yang nanti akan dikemukakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan kita akan buktikan bahwa Pak Mark pada dasarnya tidak bersalah dan atau keliru dipersalahkan dalam soal ini, dan kita akan berupaya secara optimal untuk itu. Dan semoga keadilan untuk Pak Mark itu dapat ditegakkan. Saya meyakini bahwa pada akhirnya hakim akan memutus yang terbaik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum ya. Kemudian memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan Pak Mark Sungkar. Beliau orang baik ya. Beliau selama ini menjadi warga negara yang sangat baik, yang sangat taat azas ya. Sehingga kita akan memberikan yang terbaik lah buat Pak Mark untuk menghadapi ini. Semoga hakim pada saatnya nanti memberikan putusan yang sangat independen, sangat objektif, karena kami meyakini sungguh bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini sangat imparsial dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Saya kira itu yang dapat kita kemukakan pada kesempatan.